Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvani Kastiani, NPM 2441135 from class Management 24C, Prodi Management. Here I will present material regarding the definition and use of statistics. Jadi teman-teman sekalian, di sini saya akan membahas materi mengenai statistika. Jadi, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata statistika. Jadi, apa sih statistika itu, teman-teman? Statistika adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengorganisasian, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Data yang diperoleh biasanya dalam bentuk angka yang menggambarkan fenomena atau kejadian tertentu. Tujuan utama statistika adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk mengambil keputusan di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga sosial dan ilmu pengetahuan. Penggunaan statistika memungkinkan kita memahami pola, tren, serta hubungan antar variabel yang tidak tampak secara langsung hanya dengan pengamatan biasa, teman-teman. Nah, penggunaan statistika juga sangat beragam, mulai dari penelitian, analisis bisnis, pejabat pemerintah, hingga masyarakat umum yang membutuhkan data untuk mendukung keputusan mereka. Dalam dunia bisnis contohnya, statistika digunakan untuk menganalisis penjualan, perilaku konsumen, dan efisiensi produksi. Ada juga di dalam bidang kesehatan, yaitu statistika membantu dalam penelitian pengembangan penyakit, efektivitas pengobatan, dan perencanaan pelayanan kesehatan. Penelitian sosial menggunakan statistika untuk memahami dinamika masyarakat dan hasil survei. Bahkan dalam pendidikan, statistika dipakai untuk mengevaluasi hasil belajar dan mengembangkan metode pembelajaran teman-teman sekalian. Nah, statistika juga dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu ada statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, statistika deskriptif berfokus pada penyajian data dan peringkasan data dengan menggunakan tabel, diagram, grafik, atau ukuran ringkasan seperti mean, median, modus, dan standar deviasi. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas tentang data yang dimiliki tanpa membuat kesimpulan jauh. Sebaliknya, statistika inferensial menggunakan data sampel untuk membuat generalisasi atau kesimpulan terhadap populasi yang lebih besar, teman-teman. Contohnya, ada ujian hipotesis, estimasi parameter, dan analisis regresi yang digunakan untuk memperkirakan dan menguji hubungan antar variabel. Kemudian, dalam statistika, skala pengukuran sangat penting karena menentukan jenis analisis yang bisa dilakukan. Ada 4 skala pengukuran utama, yaitu skala nominal, ordinal, interval, serta rasio. Skala nominal hanya mengelompokkan data tanpa urutan atau peringkat, seperti jenis kelamin atau warna favorit. Skala ordinal selain mengelompokkan juga menunjukkan urutan, misalnya tingkat kepuasan, seperti puas, netral, tidak puas, bahkan sangat tidak puas. Skala interval juga memiliki jarak yang sama antara nilai namun tidak tanpa titik nol absolut. Contohnya, suhu dalam derajat Celcius. Skala rasio memiliki semua karakter interval, tetapi dengan nol mutlak yang menunjukkan ketiadaan sifat yang diukur. Misalnya, berat dan tinggi badan teman-teman sekalian. Nah, selain itu,
Pemahaman tentang distribusi data juga merupakan elemen penting dalam statistika. Distribusi menggambarkan bagaimana frekuensi data tersebar, misalnya distribusi normal yang simetris di sekitar rata-rata atau distribusi Zwick yang dengan ekor panjang ke satu sisi. Pengetahuan ini membantu dalam memilih teknik analisis yang tepat dan menginterpretasikan hasil dengan benar, teman-teman. Kemudian, statistika juga sering digunakan untuk melakukan peramalan atau pengambilan keputusan berdasarkan data historis. Misalnya, pengusaha dapat memprediksi permintaan produk di masa depan, mengatur stok dan produksi teman-teman, dan pemerintah juga bisa merancang kebijakan berdasarkan data demografisnya dan ekonomi. Dalam riset ilmiah, statistika membantu dalam menentukan apakah hasil eksperimen ini valid dan dapat ditetapkan secara luas, teman-teman. Nah, dengan demikian, statistika bukan hanya alat untuk menghitung angka ya teman-teman, tetapi statistika juga sebagai bahasa universal untuk memahami data dan membuat keputusan yang lebih baik teman-teman, dan tepat sasaran di berbagai bidang kehidupan. Nah, pemahaman yang kuat tentang konsep dasar statistika, penggunaan, jenis dasar, dan skala pengukuran akan memberikan fondasi yang kokoh bagi siapa aja yang ingin mengaplikasikan ilmu ini secara efektif dan efisien, teman-teman. Nah, kemudian skala pengukuran dalam statistika sangat penting untuk menunjukkan analisis yang dapat digunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai skala pengukuran yang ada di dalam statistika, teman-teman. Misalnya, pada urutan pertama ada skala pengukuran nominal, yaitu data dikategorikan tanpa urutan seperti jenis kelamin laki-laki, perempuan atau warna favorit, merah, biru, hijau, atau bisa juga mengenai kepuasan atau kesukaan pelanggan. Ordinal adalah data dikategorikan dengan urutan. Contohnya tinggi badan, yaitu misalnya 160, 170 dan sebagainya, teman-teman. Jadi dia harus berurutan. Kemudian ada skala pengukuran interval, yaitu data memiliki urutan dan jarak yang sama antara nilai tapi nol mutlak seperti suhu derajat Celcius. Misalnya pada suhu AC atau pada suhu cuaca, teman-teman. Misal dari 10 Celcius atau 30 Celcius itu merupakan skala pengukuran interval, teman-teman. Dan kemudian yang terakhir adalah data memiliki urutan, yaitu disebut juga dengan skala pengukuran rasio. Jadi contohnya adalah seperti berat badan, tinggi badan, atau pendapatan. Yang mudah adalah mengukur tinggi badan dengan skala rasio, sementara klasifikasi jenis kendaraan menggunakan skala nominal, teman-teman. Nah, pemahaman yang tepat tentang jenis statistika dan skala pengukuran sangat membantu dalam memilih teknik analisis yang sesuai dan interpretasi hasil yang valid dalam berbagai bidang penelitian dan aplikasi sehari-hari, teman-teman sekalian. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. See you next video. Bye bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.